Jadi kan dia kasasi. Paling tinggi itu kan Mahkamah Agung, udah kalah. Nah, harusnya dia dieksekusi itu dari 6 bulan atau 5 bulan yang lalu. Wah, waktu dia ditangkap juga kan sempat ngancem wartawan juga kan. Seteru lama Nikita Mirzani, Indra Tarigan akhirnya ditangkap setelah dinyatakan DPO. Video penangkapan Indra Tarigan pun viral di media sosial. Menanggapi penangkapan Indra Tarigan, Nikita mengapresiasi tim kejaksaan yang bertindak cepat menanggapi laporan yang dibuatnya. Lantas, benarkah Indra sempat menyebar ancaman kepada Nikita Mirzani? Bagaimana sebenarnya awal mula kasus yang kini menyeret pengacara berpenampilan nyentrik itu ke balik jeruji besi? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kegembiraan barangkali sedang dirasakan aktris Nikita Mirzani atas penangkapan dan penahanan seteru lamanya Indra Tarigan. Seperti diketahui, pengacara Indra Tarigan ditangkap pada Rabu kemarin di apartemennya. Video penangkapan Indra Tarigan pun viral di media sosial. Usai ditangkapnya Indra Tarigan, Nikita Mirzani lantas mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri yang pada akhirnya meringkus Indra Tarigan setelah DPO 2 tahun lamanya. Steril dulu Pak. Handphone, dompet. Iya, yang nggak hilang lah dia. Kita ngobrol dulu. Ya alhamdulillah, aku sih mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, buat Kejati atau Kejari di Jakarta Selatan juga terima kasih banyak karena sudah menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Nggak tahu kenapa si Indra Tarigan ini, narapidana Indra Tarigan ini, itu kayak nantangin hukum gitu. Tiba-tiba pergi ke klub, nongkrong ke mall, kan gue gemes ya, maksudnya lo harusnya tahu lo tuh udah narapidana tinggal dieksekusi menjalankan hukuman yang harus dijalani sekitar kalau nggak salah 8 bulan plus 250 juta denda, kalau nggak bayar denda kurungan penjara 6 bulan, jadi 1 tahun berapa tuh? 4 bulan. 4 bulan. Apalagi ini yang jelas-jelas udah kalah, udah ketok palu, udah nggak ada persidangan, memang diputus bersalah dan harus menjalani masa hukuman, udah jadi narapidana, kok masih bisa kemana-mana. Akhirnya gue bikin story, nggak sampai 24 jam ditangkap gitu. Dia itu udah kalah, jadi kan dia kasasi. Paling tinggi itu kan Mahkamah Agung, udah kalah. Nah, harusnya dia dieksekusi itu dari 6 bulan atau 5 bulan yang lalu gitu. Nikita Mirzani sendiri saat itu sedang menikmati liburannya di Korea bersama anak-anaknya. Meski tidak sedang di tanah air, aktris yang kerap disapa Nikmir itu tetap bahagia mendengar Indra Tarigan ditangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Iya, aku lagi liburan sama anak-anak. Iya, happy-nya tuh bukan happy kayak mereka waktu gue di penjara di sel Serang Kota itu kan sampai tumpengan, nyanyi-nyanyi, kan gue nggak kampungan ya, bukan gerombolan mereka lah kalau gue gitu kan. Ya kalau gue ya senangnya karena akhirnya perjuangan gue untuk mendapatkan keadilan di negara ini tuh tidak sia-sia walaupun menunggunya lama gitu. Inilah proses yang benar sebetulnya kalau untuk masalah hukum. Kalau yang lain itu kan kadang-kadang minta tolong ini, ntar bayar lewat belakang apa segala macem gitu kan, Markus lah segala. Kalau gue tuh enggak, gue tuh benar-benar pure 2 tahun ini ya udah. Memang sesuai SOP-nya aja. Ya karena kan mereka kan kalau dari geng mereka kan nggak mungkin jalan kasusnya, nggak mungkin ya. Kalau gue ya kita lihat aja nanti
endingnya. Kalau mereka itu kan nggak pernah mau sabar sampai ke endingnya, selalunya selalunya mendahului terus kan. Kalau gue kan nggak mau kayak gitu, gue liat endingnya, oh dapet, ya udah ini prosesnya. Kenapa jadi 2 tahun terasa lama? Karena si narapidana Indra Tarigan ini kan kasasi lagi sampai ke Mahkamah Agung, kasasinya ditolak, alhamdulillah, makanya itulah 2 tahun lama gitu. Wah, waktu dia ditangkap juga kan sempat ngancam wartawan juga kan, harus menyebarin, gue laporin loh ini. Masih ada songongnya ya, padahal ya duit juga nggak ada, tinggal juga masih di tempat kayak begitu ya. Tapi ya itu dia lah, makanya banyak bercermin jadi manusia itu gitu kan. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu kan, maksudnya keadaan kita tuh seperti apa gitu kan ya. Sekarang kalau nggak salah dia udah dibotakin ya kalau nggak salah ya. Ya karena kan di penjara nggak boleh rambut gondrong. Jika ditengok ke belakang, melihat perseteruan antara Nikita Mirzani dan Indra Tarigan sudah berlangsung cukup lama. Kisruh berawal dari dukungan Nikita Mirzani untuk sahabatnya Billy Syahputra yang saat itu bersitegang dengan Chris Hatta. Sementara itu, Indra Tarigan yang saat itu ditunjuk menjadi kuasa hukum Chris Hatta bertubi-tubi menyerang Nikita dan keluarganya di media sosial. Puncaknya saat Indra Tarigan menghina Loli, anak sulung Nikita, yang membuat darah Nikita mendidih dan melaporkan Indra Tarigan. Jadi dulu itu si narapidana Indra Tarigan ini kan sebetulnya gue tuh nggak pernah punya masalah sama dia. Cuma dia dulu kan gue di pagi-pagi pasti happy. Nah dulu kan Bang Billy sama Chris Hatta berantem. Lah karena gue temenan sama Bang Billy kan jadi gue support Bang Billy dong. Tiba-tiba si Chris Hatta ini nge-hire lawyer yang namanya Indra Tarigan. Nah disitulah dia mulai menghajar gue, padahal gue nggak ada salah. Gara-gara gue di pihaknya Bang Billy. Itu proses itu adalah duduk pertama kali gue tahu yang namanya si Indra Tarigan ini. Gitu, nggak tahu kenapa pokoknya gue terus dicucur. Tiba-tiba si Indra Tarigan ini, narapidana ini, dia gabung bersama geng sampah. Gue nggak ngerti tuh gimana cara ngerekrutnya satu sama lain tuh gue nggak paham. Sampai akhirnya terjadilah, nggak tahu pokoknya tiba-tiba dia itu kayak nyerang gue terus sampai ada laporan polisi di Polda banyak dan akhirnya ditolak karena nggak masuk kan pasalnya. Terus abis itu tiba-tiba dia posting abang gue dulu, abang gue mukanya dicoret-coret gitu kan. Terus abang gue kan waktu itu kan namanya dia kuliah lulus, jadi dia bikin acara sama temen-temennya, dia coret-coret mukanya kayak Joker terus dikatain. Terus abis itu makam nyokap gue juga dikatain. Terus abis itu baru ke anak. Nah pas ke anak itu gue kayak dek gitu. Jadi ada satu postingan yang gue lagi video call sama anak, tapi kok diganti sama tiba-tiba gue video call sama Gandun gitu. Itu banyak banget deh, pokoknya terus akhirnya gue berpikir kayak wah ini nggak bener nih, kok dia lawyer tapi kok dia tidak bisa membatasi emosinya gitu. Akhirnya ya udah dapet masuk pasalnya, ya udah jalan. Ini 2 tahun loh prosesnya, karena kalau gue itu kan kalau ngelaporin orang memang betul-betul menjalankan sesuai prosedur. Gue nggak pernah bayar, gue nggak pernah minta tolong siapapun. Gue pengennya memang pure aja gitu jalannya. Memang kalau masuk pasalnya ya sudah masuk, walaupun terasa lama 2 tahun, tapi alhamdulillah sekarang mendapatkan hal yang gue memang sepatutnya harusnya memang dihukum bersalah. Makanya nih Niki ingetin ya buat siapapun yang penikmat sosial media, mau Instagram kah, mau TikTok kah, mau Twitter kah, kalau kalian berurusan dengan orang dewasa, cukuplah orang dewasanya aja. Kalau misalkan kalian mau berantem sama saya, kalian mau huru-hara sama saya, ya sama sayanya aja, jangan bawa anak saya gitu. Karena kalau udah kerana private, bawa keluarga, bawa anak, biasanya kalau lagi pikiran lagi tenang, gue nggak bakal ngelaporin. Tapi kalau pikiran gue lagi nggak tenang, itu pasti gue akan cari-cari gitu, mau di akun gosip kek, mau di akun siapa kek, pasti gue cari cap-cip aja gitu kalau gue orangnya. Proses hukum pun berjalan dan Indra Tarigan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi Indra tak tinggal diam, ia melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan banding hingga kasasi. Tapi gugatan Indra Tarigan hingga ke Mahkamah Agung ditolak. Ironisnya, Indra Tarigan masih bebas melenggang, padahal hukuman 8 bulan penjara sudah dijatuhkan. Nikita pun geram melihat kiriman foto dari netizen yang memperlihatkan Indra masih melenggang bebas. Melalui unggahannya di media sosial, ibu 3 anak itu langsung menyebut pihak kejaksaan yang terkesan tidak tegas terhadap Indra. Nggak taunya kemarin banyak dikirimin sama netizen, dia lagi di salah satu klub di daerah SCBD.
terus dikirimin kan videonya, lihat udah dia. Terus tiba-tiba ada temen yang ngeliat dia di Senayan City. Lama-lama gue gemes ya. Terus gue mikir gini, kalau ini terjadi sama gue, mungkin gue udah digendong sama Kejari atau kejaksaan gitu kan. Gak mungkin lah gue bakal dibiarin lepas begitu aja. Walaupun terlambat ya menangkapnya, saya melihat dia sudah beberapa saat jadi DPO, tetapi dia masih bisa ke mall, masih bisa warawiri ke apartemennya. Banyak sekali netizen yang mengirimkan foto-foto dia setelah dia menjadi DPO. Pada akhirnya ya dia ditangkap juga gitu kan. Itu bagus. Orang yang melanggar hukum itu dia terpenjara atas perbuatan dia sendiri. Cepat atau lambat, orang yang berproses, yang bermasalah dengan hukum, apalagi seperti Indra Tarigan, sudah divonis dalam upaya hukum dia beberapa kali juga dia gagal, tetap harus divonis sampai dikeluarkan DPO. Ya nggak heran kalau dia akhirnya berakhir di Cipinang kalau nggak salah katanya kan. Kita udah tahu Indra akan seperti ini gitu, tapi kita juga kan nggak mau. Kenapa kemarin mungkin sempat Niki atau saya beberapa kali menyentil aparatur negara yang tidak menangkap saudara Indra Tarigan? Karena contoh yang nggak baik ya, menurut saya seorang DPO bisa petantang-petenteng ke mall, ke mana, terakhir dia kan malah ke kantor polisi kalau nggak salah kan ya. Hebat sekali gitu loh, hebat sekali. Nah itu jangan sampai terlihat tidak profesional. Tapi ternyata kan karena kecerobohan dia juga, mungkin juga kemarin-kemarin belum ketemu pada saat dicari. Kali ini memang ada laporan dari masyarakat, dia ada di situ, ya dengan mudah pihak kejaksaan menangkap Indra Tarigan. Meski berseteru cukup panas, Nikita Mirzani dikabarkan akan menjenguk Indra Tarigan di Lapas Cipinang. Keputusan Nikita Mirzani itu pun menuai beragam banyak komentar. Lantas, alasan apa yang membuat Nikita akan menjenguk Indra Tarigan? Pengen biar bagaimanapun kan ya dia manusia kan. Ya akhirnya dia merasakan bagaimana tinggal di penjara. Penjara yang sebenarnya ya. Kalau Cipinang itu kan udah sebenarnya ya kan. Kalau kemarin itu kan gue cuma titipan gitu kan, beda gitu kan. Prosedurnya beda, tempatnya beda. Kalau dia kan emang bener-bener apa namanya itu, apa sih kalau penjara itu tempat di apa? LP ya. Memang lapas lembaga binaan. Memang dia sudah menjadi narapidana yang seutuhnya gitu kan. Itu nggak enak makanannya. Setiap hari makan cadong ya kan. Mungkin cadong itu kayak makanan yang nasi ya ala kadarnya lah, terus campur kayak gitu kan. Gue aja nggak pernah makan nasi cadong gitu kan, tiap hari pasti keluar uang gitu ya. Ya dia siapa yang mau perhatiin gitu kan. Pasti kan yang ketua gengnya ini yang sudah merekrut dia kan juga nggak bakal ada yang mau bantu dong. Dan dia bukan di penjara 1-2 bulan gitu, 8 bulan plus 6 bulan kalau dia nggak bisa bayar denda 250 jutanya gitu. Keinginan Nikita Mirzani menjenguk Indra Tarigan mendapat perhatian serius dari rekan-rekannya. Mengingat saat Nikita mendekam di balik jeruji sel, Indra Tarigan sempat datang. Alih-alih memberi dukungan, yang terjadi justru sebaliknya. Indra justru mengolok-olok Nikita hingga membuat syukuran bersama rekan-rekannya. Nggak jenguk, dia mau bikin gara-gara aja. Nggak ada jenguk sama sekali dia. Dia tuh ceritanya mau jadi detektif gitu kan. Terus dia tuh katanya kan waktu ke Serang juga mau nginjek lehernya Bang Haji. Ya itu aja yang dia lakuin gitu. Dia nggak akan pernah bisa masuk untuk menjenguk gue, karena gue berhak untuk menerima siapapun tamu yang mau gue terima dan tidak gitu. Jadi dia masuk, mungkin dia masuk aja tapi nggak sampai ke dalam gitu. Memang lagian si Indra Tarigan itu siapa bisa main celonong masuk begitu aja. Dia kan bukan siapa-siapa. Siapa sangka jauh sebelum Indra Tarigan digelandang ketahanan, Indra Tarigan ternyata sempat meminta Fitri Sahulteru untuk memediasi antara dirinya dengan Nikita Mirzani. Tapi sayangnya, mediasi urung terjadi. Sebab di saat bersamaan Nikita harus menghadapi proses hukumnya terkait laporan yang dibuat Dito. Sebelum kasus ini naik, sebetulnya pada saat dia masih menjadi, kalau nggak salah, udah tersangka sih ya, dia udah tersangka. Dia sempat datang ke kantor saya, dia meminta tolong dimediasikan sama Niki, dan saya sudah berusaha untuk lagi berusaha untuk memediasi Niki dengan Indra Tarigan pada saat itu ya. Tetapi tiba-tiba kan Niki ada masalah nih
sama saudara Dito Mahendra. Kok tiba-tiba dia jadi kayak orang kegirangan gitu, lupa atas mediasi yang sedang saya lakukan, upaya mediasi yang sedang saya lakukan dengan saudara Indra Tarigan dengan Niki ya, kok seolah-olah dia merasa dengan berseterunya Niki dengan saudara Indra Tarigan ini, dia merasa mungkin karena konon katanya saudara Dito Mahendra ini sakti mandraguna, mungkin dia merasa terlindungi mungkin ya. Oh, dia pernah memposting beberapa bulan yang lalu yang dia lagi di salon sama Kak Fitri, ya itu dia proses meminta maaf. Tapi kan saya nggak bisa maafin begitu aja dengan perlakuan dia selama ini. Pas saya nggak maafin, katanya dia posting-posting dengan caption-caption yang menggiring opini lagi gitu. Jadi memang ini orang, ya itulah makanya kalau kita bener juga kata orang dulu, kalau kita mau bagus ya lingkungan kita juga harus bagus dan bertemannya sama orang yang bagus. Karena dia bertemannya sama orang yang sengklek otaknya, makanya dia nggak pernah bener otaknya gitu. Selalunya tadinya udah mau bener, tiba-tiba belok lagi gitu. Sayang juga, kasihan juga sih sama Tarigan ini. Kini, apa yang diharapkan Nikita Mirzani agar Indra Tarigan segera ditahan telah menjadi kenyataan. Meski butuh waktu 2 tahun lamanya untuk mendapatkan keadilan. Lantas, pesan apa yang ingin disampaikan Nikita Mirzani untuk seterunya itu? Setidaknya gue pernah bilang juga sama dia waktu di persidangan, saya maafkan kamu tapi proses ini tetap berjalan. Tapi saya pikir dia mau berubah, ternyata dia masih menghajar saya beberapa minggu yang lalu kan. Ya udah, akhirnya jadinya masuk penjara deh. Cukup kita liatin aja, cukup kita saya nggak mau mengucap syukur juga, ini kan bukan hal yang harus kita syukuri ya, tapi ini menjadi pelajaran buat dia. Mudah-mudahan saudara Indra Tarigan kalau nggak salah 8 bulan di tahanan bisa merenung nanti kalau dia sudah keluar dari jeruji besi, banyak pelajaran yang dia ambil dari masalah perseteruan. Karena saudara Indra Tarigan ini cukup keterlaluan mulutnya ya, bertahun-tahun dia menghujat Niki, saya, semua suami saya dikata-katain yang udah tidak pantas lagi. Tapi buat saya nggak akan menggubris. Selalu saya bilang, mohon maaf ya, bukan manusia yang harus saya lawan gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.